faqad akhbara anna kulla 'abdin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan kabar kepada kita semuanya. Sesungguhnya semua hamba, kita semua, ya, semua manusia, labudda an yus'ala, pasti kelak di saat di hari kiamat, yaitu mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. An arba'in, 4 pertanyaan, la mahala, dan pertanyaan tersebut tidak akan terlewatkan kepada kita. Oh, saking banyaknya manusia, mungkin kita nggak kena. Saking banyaknya manusia, saking bingungnya paling ya, menungso mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, saking akeh menungso, paling aku nggak kena sing tanai, nggak bisa. Semuanya tanpa terkecuali mendapatkan 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa fi riwayah dijelaskan tidak ada terjemah antara hamba kepada Allah. Jadi tidak ada, kita langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, apa mungkin besok bisa ditanya ndak antri? Saking akhirnya uang menungso kan akeh, apa ndak antri ditakoni itu situ? Ya apa? Wa fi riwayah Badrul ulama mengatakan menanyakan ya Allah kepada hamba seperti halnya hamba yang mendapatkan rezeki dari Allah selama di dunia. Kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita antri apa enggak? Antri dari mana? Itu BLT. Ya, kalau mendapatkan BLT dari pemerintah pasti antri. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, tidak ada kata antri. Seperti halnya itu, kita kelak tidak ada antri. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat hal. Apa itu di situ? Yang pertama, pertanyaan tersebut an umrihi fima afnahu. Bagaimana tentang umur kita selama di dunia? Fima afnahu, dihabiskan untuk apa? Kita dikasih umur sama Allah, fulan, zihal, kamu mendapatkan umur selama di dunia, hidup di dunia sekian tahun, dan umur tersebut dihabiskan untuk apa? Ditanya sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bih. Engkau diberikan pengetahuan ilmu di dunia, engkau dibuat apa pengetahuan tersebut? Diamalkan apa tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang ketiga, tentang hartanya. Manusia mempunyai harta di dunia, min aina iktasabahu, dari mana kalian mendapatkan harta tersebut? Ditanya oleh Allah, ente dapat dari mana ini harta di saat di dunia? Wa fima infaqahu, dan harta tersebut digunakan untuk apa? Ditanya, ente untuk duit iki tekan ndi, goleke ya apa dan dintekno kaya apa? Takone kuwi lah. Yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Ditanya tentang jasad kita, jasad kita, bagaimana tentang jasad kita? Badan kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala fima ablahu, dan digunakan untuk apa kesehatan tersebut? Untung kita orang ini sehat. Coba tanya Mas Ayi kemarin yang sedang operasi di Patrang, macam-macam uang penyakitan. Wis dah itu rezeki, dah itu pemasukan, maka duit sing yo. Ya, 40 juta, ada yang 60 juta operasi dari mari. Antri wake sampai dak nutut kamari. Di Patrang, di Bina Sehat. Alhamdulillah kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar, harus kita syukuri. Kalau kita tidak syukur, besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? An umrihi, umurnya dibuat apa? Yang kedua, dikasih ilmu pengetahuan, diamalkan apa tidak? Yang ketiga, ditanya tentang harta, dapat dari mana dan dihabiskan untuk apa? Yang keempat, diberikan jasad, kesehatan rohani, jasmani rohani, dan digunakan diperbuat untuk apa? 4 ini. Semua manusia mendapatkan pertanyaan ini besok tanpa terkecuali. Semoga kita terselamatkan. Amin. Tidak ada pertolongan sudah saudara. Tidak ada pertolongan. Aku singitan bapak wis ndak ono. Pak tulung aku Pak ndak ono.
Lek tulungan oleh aku ponakanmu ndak ono. Yauma yafirru min akhihi wa abihi wa bani wa ummihi. Wong kabeh lali nang anake, bapake lali, anake lali, bojoe lali, kabeh lali mikir dhewe dhewe. Ini semoga ini menjadikan sebab kita selamat. Ini ilmu pengetahuan, semoga kita bisa mengamalkan agar kita bisa menyisahkan sisa waktu kita ini, sisa waktu sebelum kita hijrah. Apa katanya Mas Eko kemarin, kalau orang mati itu ya ya Mas Eko, orang mati ya Mas Eko pindah rumah ya, imigrasi, merantau ya. Sebelum kita merantau ke kuburan, nah sisakan, jangan sia-siakan umur kita selama di dunia. Amal soleh, hal kebaikan kita lakukan, tinggalkan hal-hal keburukan. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal keburukan. Yukhraju li ibni Adam yaumal qiyamah, di saat dikeluarkan dari anak-anak Adam di saat di hari kiamat, salasatun dawawin, yaitu akan dikeluarkan 3 buku catatan. Jadi besok saudara, anak Bani Adam menungso di saat di hari kiamat itu akan dihadapkan kepada manusia itu 3 buku catatan, 3 buku. Diwanun fihi amalus saleh. Yang pertama, buku tersebut yaitu terdapat catatan amal soleh, amal hal kebaikan. Ini buku pertama. Kemudian diwanun fihi dzunubuhu, dan buku kedua yaitu berisi tentang catatan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, diwanun fihi ni'amu minallah alaih, dan buku yang ketiga dikasih ditunjukkan parkirannya di mana. Dan buku ketiga yang dihadapkan kepada manusia yaitu diwanun, buku yang terdapat di dalamnya yaitu tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jadi besok ada 3 buku catatan yang dihadapkan kepada manusia. Yang pertama, buku catatan apa? Isinya tentang amal soleh, amal hal kebaikan kita di dunia. Kedua, tentang isi dosa-dosa kita. Yang ketiga, tentang isi nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Kemudian fayaqulullahi azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan li asghari ni'matin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nikmat yang paling kecil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsabahu qala fi diwanun ni'am khudi thamanik min amali salih. Wahai manusia, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada manusia tentang nikmat Allah yang paling kecil, dihadapkan kepada manusia. Wahai manusia, engkau ini masuk surga. Jadi ada kisah ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada kisah dulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada manusia, ada kisah, ada seseorang yang hidupnya 500 tahun. Selama 500 tahun itu full beramal soleh, hal kebaikan tok. Uripe ndak ono rasan-rasan, uripe ndak ono apa, hal keburukan ndak ono belas. Hidupnya full hal kebaikan selama 500 tahun. Kemudian katanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, adkhilu hadzal abad birahmati. Wahai malaikat, masukkan hamba tersebut ke surga karena berkat rahmatku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang beramal soleh selama 500 tahun ini, wahai malaikat, masukkan karena sebab dia mendapatkan rahmatku. Katanya orang ini mengatakan, ya Allah, aku masuk surga ini bukan karena rahmatmu, karena amal solehku. Katanya, aku ini beramal soleh, beramal hal kebaikan selama 500 tahun. Jadi aku banyak bekal, katanya. Katanya orang yang ini,
Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala, oke, berarti engkau ini hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan biar aku ya. Ahlan wa sahlan. Fadlu, jelis. Takadam, majuan, jangan mepet sama Harim. Maju. Takadam. Maju. Masuk. Nah. Ya. Di saat ada seseorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga karena sebab rahmat, dia mengatakan, "Enggak, karena amalku ya Allah. Ya amali ya Allah, aku banyak amal," katanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala membeberkan, membandingkan atas amal-amal soleh manusia, yaitu dibandingkan dengan paling kecilnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba amal soleh kamu, hal kebaikan kamu di dunia apa saja? Saya bandingkan dengan kenikmatan yang aku berikan yang paling kecil kepadamu. Apa nikmat yang paling kecil yang Allah berikan kepada kita? Ngentut, wis. Ngentut tok wis. Bahasanya wis. Ngentut nikmat, saudara. Wah, kan empat terang wong operasi deh, ngentut. Iya. Dibandingkan dengan nikmat entut, ya, ini masih belum seberapa. Beres itu amal soleh kita selama hidup di dunia. Jadi tidak ada bandingnya, saudara. Jadi kita semua ini tidak bisa mengandalkan amal kita. Makanya kalau beramal itu wis tidak usah mikir, wah aku ini malu saudara aku sih nyumbang ini. Nah usah wis. Ya. Wah aku ini saudara aku sing go semen sopo. Nah ini alamat bahwasanya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di saat beramal soleh tidak usah mulai memburi. Ya apa ciri-ciri orang itu beramal soleh dengan ikhlas? Contohnya yang bisa. Contohnya orang beramal ikhlas itu kayak wong buat laraan. Wah pinter nih. Kayak wong buat laraan. Wong ngising wis metu iku didelok ndak menti. Iya wis makane. Sama halnya seperti itu. Kita beramal soleh, membuat hal kebaikan, usah didelok meneh. Soleh ini si ono wingi sing tanya aku sih. Iya. Mau ndak mau itu biar dilihat manusia. Allahumma sholli insyaallah akhlis niatana ya Allah. Semoga kita diikhlaskan segala niat-niat kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat dibandingkan amal kita di semuanya di saat di dunia dibandingkan dengan paling kecilnya nikmat itu tidak seberapa. Fatas tahu ibu amaluh saleh, tidak terpenuhi amal soleh tersebut dibandingkan dengan nikmat entut satu itu lebih. Dah no bandingin sih. Dibandingkan pun tidak bisa. Wa tarkul dzunubi wan ni'am. Kemudian amal soleh ini tidak duwe ya. Yang tertinggal di situ yaitu dosa dan nikmat dari Allah. Kan ada 3 tadi buku. Apa? Yang pertama amal soleh. Yang kedua dosa. Yang ketiga nikmat Allah kepada kita. Amal soleh kita sudah nutup bentuk cici. Ya, jadi mikir lagi buku cici amal soleh kita. Karena ada apa-apa nih. Iki orang yang 500 tahun full amal soleh tidak nutut, saudara. Apalagi kita sing umure cilik, sudah mentok wis. Mentok sudah yo. Lebih titik bonus. Paling bonusnya ndak iro akeh, saudara. Paling 5 tahun 10 tahun mana. Ono kurang bulan. Ono sing kurang 40 wis geblak wis. Ya. Bonus. Ndak nutut dibandingkan sama entut siji ndak nutut. Akhirnya bukunya tinggal berapa? Amal solehnya ndak ada sudah. Tinggal 2. Tinggal apa? Dosa sama nikmat Allah. Terkadang ini masuk minggiran ada para pasukan ganteng-ganteng yang datang. Siap. Foto dong, ahlan wa sahlan. Masuk sikit maju sama Pak Pak, maju Ustaz. Pak. Di saat tinggal 2 yang tersisa yaitu apa? Dzunub dan ni'am. Yaitu dosa dan nikmat Allah.
Kemudian wa izzatika ma istaufitu. Ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, amalku ndak nutut. Betul. Ndak nutut amalku ya Allah dibandingkan dengan nikmat-nikmatmu. Masih nikmat entut ya Allah. Belum nikmat mata, belum nikmat tangan, belum nikmat sikil, sembarang nih. Ya, ndak nutut dibandingkan dengan amal soleh kita. Kemudian faida aradullah, di saat Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak an yarhama abdan, kasih sayangnya diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ya abdi, wahai hambaku, qad da'aftu, aku benar telah menggandakan, melipat gandakan laka kepadamu, yaitu hasanatika, atas hal-hal kebaikanmu di saat di dunia. Dilipat gandakan saudara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajawwaztu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan an sayyi'atika, atas hal-hal kesalahan kita di saat di dunia, dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wis kon saiki tak sepuro, dosa-dosa tak sepuro, amal kebaikanmu tak tambah istimewa. Contohnya tidak krimis, didorong padang masyar udah nih waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku udah bisa kita potong dengan barang. Oh, hati tak dileburi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Inti kesimpulannya di sini yaitu waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita maqamani amillah, maqam kedudukan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bin nasabati li amalil abad, yaitu di saat dinisbatkan kepada amal, wa anna amalal abad la yusawi syai'an, di saat dibandingkan nikmat Allah dengan amal soleh kita, yaitu tidak la yusawi syai'an, tidak sebanding sama sekali. Bahkan muqabalati aqalli ni'matin min ni'amil ilahiyah, meskipun dibandingkan dengan nikmat Allah yang paling kecil, masih belum sebanding. Maka dari itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha syahr, di bulan yang mulia ini kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nafahat, memiliki waktu-waktu yang istimewa saudara, yaitu seperti halnya bulan ini kita berdoa kepada Allah. Katanya Rasulullah, akthiru bil istighfar, yaitu kita harus memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah di bulan ini. Ingat, entabeh, untuk anak-anak majelis mantap, khususnya untuk diri saya pribadi, di bulan ini jangan sampai kita berbuat maksiat. Ini bulan Rajab, Syahrul Haram, bulan yang mulia. Kita dianjurkan meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar atas dosa-dosa kita selama 1 tahun ini wis numpuk saudara. Di bulan ini kita lebur semuanya, insya Allah bisa, dengan hal kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyak, katanya Rasulullah SAW, akhirul bil istighfar, perbanyak, yaitu beristighfar kepada Allah di bulan ini. Banyak sudah. Rasulullah itu meskipun dah Rajab 100 sudah istighfar. Alhamdulillah. Awan gitu. Coba Mas Rosi di saat naningi bakso, Astagfirullahaladzim, beres. Ya, nggak susah saudara. Yaitu sangat mudah diucapkan, tapi berat. Insya Allah kita lawan keberatan itu. Semoga Allah memberikan kepada kita yaitu hidayah, dipermudah kita untuk selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kita banyak dosa saudara, wis tahun numpuk, mulai bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Jumadil Awal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai saya gimana nampes wis bulan itu soy. Insyaallah barakahnya bulan Rajab ini kita meminta ampun kepada Allah, kita hapus semua itu hal-hal keburukan kita selama setahun. Khusus bulan Rajab jangan sampai kita maksiat kepada Allah. Ingat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah dari Syahrul Rajab. Karena apa? Majelis ini alhamdulillah, majelis mantap ini berdiri di bulan Rajab ini setahun saudara. Ingat saya, di rumah Angga ini juga dulu kita awal kali di sini.
Alhamdulillah Allah masih memberikan istiqamah kepada kita. Ya, semoga kita diberikan istiqamah, dikuatkan istiqamah kita hingga kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah.